Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis mau bahas sedikit ya soal keawetan mesin. Jadi ada postingan di Facebook ngomong soal sealnya, bukan seal opo, pelindungnya dari puli ya. Jadi puli depan itu kan berputar ke sebuah poros gitu ya. Jadi yang bagian dalam dari rumah rollernya itu berputar mengikuti putaran mesin, sementara yang bagian luar bergerak bebas mengikuti gerakan dari bagian yang dekat ke mesin. Jadi crankshaftnya muter rumah roller, sementara piringan yang berlawanan itu bergerak bebas. Bagian yang bergerak bebas ini merupakan bagian yang rawan aus ya, karena dia berputar pada sumbu yang tetap. Terus karena nggak ada cairan pelumasan, dia hanya mengandalkan pada stemped atau grease. Jadi masa pemakaian yang sampai puluhan ribu kilometer, dia hanya mengandalkan grease stemped saja. Nah, ternyata ada perubahan ya. Jadi postingan itu menunjukkan adanya ring kuningan. Ring kuningan ini fungsinya adalah untuk ganjalan ya. Jadi kuningan itu adalah bahan yang sangat kuat, sehingga ya bisa menghasilkan efek licin antara logam dengan logam. Yang kedua adalah karena materialnya dari bahan ya ono tembaga nih, daya muainya juga bakal lebih besar daripada besi. Sementara itu bahan rumah rollernya sendiri kan dari bahan kayak apa jenenge, dural mungkin ya. Jadi dibuat dari bahan ringan, bukan dari bahan baja. Kalau pakai ring baja ya bisa saja, tapi mungkin bakal ada efek lossnya ya. Bakal ada efek misalnya kalau pas kecepatan tinggi gitu terasa ada longgarnya, karena ya yang rumah rollernya akan mengembang lebih besar daripada ringnya itu. Nah, balik lagi ya ke bahannya itu. Baja itu emang ya bisa kuat. Bajanya tentu bukan baja yang gilap-gilap ya, bukan stainless steel yang tipe mengkilap, tapi stainless steel yang tipe kalau lama-lama jadi jadi hitam ya. Jadi tipe bajanya adalah tipe yang mungkin 22 apa piro? Kode ini 202, 204, 220. Apa sih kode ini itu? Jadi bukan yang 302, 304 gitu ya. Kalau untuk tangki bensin ya mungkin 304 mungkin minim ya. Kalau nggak kena ya piro 300. Bola wis. Jenis logam wis lali. Bajanya adalah baja yang tipe sangat kuat. Tapi ya rasanya itu karena perbedaan antara titik muai antara baja dan dural. Kalau yang niat biasanya pakai kuningan. Silakan koreksi kalau salah ya. Nah, di situ ditunjukkan di bagian kuningan itu ada lubang. Lubangnya itu adalah untuk tempat menyimpan stemped atau grease-nya. Entah apakah itu ada model cembung atau enggak ya. Terus mengapa kok modelnya garis seperti itu, mungkin ya sudah dari pengalaman bertahun-tahun ya. Tapi
ya kalau kita lihat lah ya, yang untuk desain apa roller rumah roller puli ya, sorry, kalau kita lihat desain puli itu ya, oh nggak ada yang seperti itu. Jadi banyak yang ngomong bahwa bagian itu sekarang sudah ya gak ono tempat apa nih, tempat stempete, nggak ada apa nih, lapisan logam pelapisnya. Ya nanti penulis bakal cari sih. Efeknya adalah kalau nggak ada tempatnya, logamnya juga berkualitas rendah, ya pasti nggak akan awet. Jadi biasanya sih oblak. Kalau penulis lihat, kasus oblaknya juga terjadi pada itunya, bagian logam penghalangnya ya. Jadi yang penulis tahu, antara as dan pulinya itu ada BOS, apa sih katanya, yang merupakan logam juga, benda padat juga. Biasanya dari bahan baja, ya harusnya sih bukan baja mengkilat, tapi baja yang anu ya, fokus ke kekuatan. Nah, di beberapa kasus yang penulis ingat, oblaknya di situ. Jadi dari logam itunya saja sudah lemah. Juga dari logam ya, besi kerangkisnya juga lemah juga ya. Yang selain dari dari oblak juga menyebabkan baut itu jadi mudah dol. Nah, yang desain seperti itu ya yang membuat kekhawatiran juga soal lubang oli yang makin kecil. Jadi entah mengapa beberapa motor yang baru-baru itu lubangnya malah makin kecil. Ini terdeteksi di misalnya Mio Blue Core, lubang olinya kecil. Ada yang sampai mengkaitkan dengan anu ya, oh karena olinya encer maka lubangnya bisa kecil. Dan ya lubang kecil juga dijadikan alasan bahwa cocoknya adalah oli yang encer. Padahal ya kalau kita lihat data kekentalan yo nggak relevan lah ya, karena ya yang namanya oli kalau pada suhu yang sama, beda kekentalan ya mungkin bisa sampai 2 kali lipat, tapi nggak akan sebesar kalau suhunya itu beda, misalnya antara 10 derajat Celcius dengan minus 10 derajat Celcius gitu. Jadi kalau ada oli yang rekomendasinya minus 10 derajat Celcius, jadi dipertanyakan mengapa kok direkomendasikan juga untuk suhu 10 derajat Celcius, karena ya nggak perlu, karena kekentalan oli di suhu minus 10 derajat Celcius itu berkali-kali lipat dari saat 10 derajat Celcius. Terus yang jelas lubangnya itu kecil, dan itu sering jadi alasan mengapa kok beberapa mekanik memperbesar lubang oli tersebut. Jadi disebut bahwa lubang oli yang kecil itu jadi penyebab motor Yamaha itu sering mudah rusak dari bagian rocker rollernya, dari bagian ya pokoknya banyak bagian head ya, seperti bearingnya juga gitu ya. Jadi biasanya bearing crankshaft, yang lubang oli kecil itu bearing noken as ya, bearing noken as dari valve gitu ya.
Ya sebenarnya kalau kita analisa itu masalahnya tumpuk-tumpuk. Ausnya nggak cuma dari lubang yang kecil saja, tapi karena ya pemikiran yang salah. Dipikir kalau lubangnya kecil maka olinya harus encer, padahal ya sebenarnya oli yang disebut kental pun masih bisa mengalir lewat lubang itu. Jadi walaupun ngomong oh lubangnya kecil sekali, lubang jarum gitu ya, tapi ya oli masih bisa mengalir karena beda kekentalan sebenarnya nggak banyak. Jadi motor Mio Blue Core itu rusak, mesinnya, templarnya macam-macam rusak, itu justru karena penggunaan oli encer. Mereka yang pakai oli kental nggak mengalami seperti itu. Mungkin ada yang ngomong olinya nggak naik, keausan mesin terjadi lebih besar, tapi ya faktanya mereka yang pakai oli kental nggak mengalami yang namanya penyakit ya. Dan ini sudah banyak yang testimoni. Jadi yang pakai oli kental S15W50 atau SI40 jarang ya yang lu, kecuali kalau memang mereknya acur-acuran gitu, macam kayak Shell, Castrol gitu ya. Tapi balik lagi lah ya, yang seperti itu bikin orang berpikir, loh kenapa kok sekarang desainnya seperti itu? Padahal kan pabrikan tahu kalau ingin awet itu harus begini. Kenapa kok dari pabrikannya nggak mau bikin awet? Kita lihat juga dari kasus-kasusnya lah. Kenapa kok motor itu sampai mengalami soket kebakar? Karena ya namanya pabrikan kan harusnya sudah tahu lah kualitas yang macam gimana yang bisa bikin soket itu bisa bebas dari masalah soket kebakar. Tapi kenapa kok masih ada soket kebakar? Ada yang memaksa orang harus beli spool lagi, jadi harganya spool piro 700.000. Ada juga yang harus beli ECU, harga ECU mungkin 1,4 atau berapa gitu. Kalau nggak dibelikan juga jalan motor ya, kan coro ya. Entah mengapa orang nggak kepikiran ganti karbu ya. Daripada beli ECU lagi ganti karbu, mari. Kenapa ya jarang-jarang orang yang berpikir ganti karbu aja gitu ya. Harga karbu toh ya mungkin 500, mungkin ya 400 sudah bagus katanya. Kalau pakai karbu selama yang masang genah nggak mungkin berebet. Sementara kalau beli ECU lagi bisa aja masih berebet ya. Ya kenapa gitu loh? Apa alasan pabrikan? Kalau ngomong untuk menekan harga, ya sekarang harga motor ini nggak bisa dibilang murah ya, sampai di atas 40 juta. Jadi harga motornya makin mahal, tapi ya kualitas partnya makin turun. Ada yang ngomong itu apa, planet obsolescence, rusak yang direncanakan lah kasarannya. Ya kalau itu benar, itu sudah keterlaluan gitu loh. Karena ya kalau memang rusaknya cuma satu bagian, yo konsumen ya terpaksa beli komponen lagi. Tapi kalau sudah ya hampir semua bagian dibegitukan, ya parah ya. Ya makanya itulah ya, jadi makin banyak orang-orang yang ngomong bahwa mending beli motor lama, lebih awet, lebih kuat. Motor baru modelnya tok bagus, tapi ya perusahaan ya pabrikan itu harusnya memperhitungkan ya, jangan sampai keterlaluan.
karena kalau keterlaluan ya akhirnya konsumen nanti nggak bakalan ya beli motor baru, karena wis berpikir ngapain beli motor baru kalau cepet rusak, banyak penyakitnya, mending beli motor lama. Motor lama dipelihara seawet-awetnya wis, nggak peduli dengan motor baru lagi. Kalau konsumen sudah berpikir seperti itu, hancur, pasti banyak pabrikan Indonesia yang tutup. Soal Suzuki, itu Suzuki rusaknya bukan karena motornya terlalu awet, tapi anunya ya, dari manajemennya yang nggak bisa melihat pasar Indonesia, nggak bisa menyesuaikan model motor dengan kebutuhan Indonesia. Karena terbukti kalau motornya modelnya pas, cocok, konsumen ya beli, ya suka. Contohnya ya Next 2 itu kan lumayan populer ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.